mengawasi, ya, ngawasi daripada hati sanubari itu. Seandai kata baik, bersih, selalu hatinya diteropongnya, diajarkan kepada hati sanubari ini untuk merintahkan kepada anggota ini ialah berbuat baik yang senantiasa ingat kepada Allah. Nah ini, tetapi manusia sendiri tidak hati berbuat itu kebaikan yang sebenarnya. Maka oleh karena itu hati tadi yang bagian sudur, ya, kolom, ini namanya belum ada satu pelajaran hati itu, belum dapat satu kesadaran antara sudur dengan hati fuad ini, hati kolom ini belum ada satu pelajaran yang sebenarnya. Nah, setelah dia hati memerintahkan, setelah dia mempelajari yang sebenarnya, memperhatikan dengan kehendak daripada nurani, akhirnya ada hati sebagian daripada hati itu menjadikan satu fuad. Apa arti fuad? Maka zabal fuadu ma'rahu. Kalau dilihat hati itu maka tidak berdosa. Ya. Maka oleh karena itu, apa kata Tuhan? Paman ro'ani ra'ul haq. Paman ro'ani ra'ul haq. Barang siapa melihat aku, itulah penglihatan yang sebenarnya. Tetapi bagaimana kita ini? Kalau kamu melihat aku, itu penglihatan yang sebenarnya. Tetapi tidak banyak kita melihat Allah. Melihat sesuatu, artinya apa? Tidak benar. Paman ro'ani, barang melihat aku, ra'ul haq, satu penglihatan yang sebenarnya. Nah, ini. Jadi oleh karena itu, inilah ya, anjurkan bahwa di dalam kitab itu selalu kita musyahadah. Karena musyahadah ini Allah telah membuatkan segala sesuatu, ya, oleh karena kenapa? Oleh karena dia menampakkan dirinya. Ya, sesuatu yang dibuat oleh Allah ini apa saja untuk arti menampakkan dirinya. Nah, makanya kita pakai dengan itu musyahadah. Ya. Tetapi kita berjuang dulu dengan mujahadah. Nah, ini ira gawi daripada itu hati sanubari. Mujahadah ini memerangi hawa nafsu serta melawan hawa nafsu. Memerangi dan melawan. Ini beda, ya. Artinya memerangi hawa nafsu bukan diusir. Memang satu hak bahwa kita manusia ini atau hamba Allah ada hawa nafsu yang namanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hawa nafsu. Nah, dalam hawa nafsu ini berarti kita berhak melawannya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, jadi hawa nafsu ini setiap manusia ada. Itu pasti ada hawa nafsu. Ada kadang-kadang hawa nafsu yang bisa hati dikalahkan, kadang-kadang hawa nafsu yang ngalahkan. Bukan dikalahkan, yang ngalahkan. Nah, ya. Jadi hawa nafsu. Nah, ini dipegang, diambil oleh iblis dan setan. Ya. Oleh karena itu, hawa nafsu ini mengajak kita supaya terjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah,
Karena itu, seperti saya ceritakan bahwa ialah malaikat. Malaikat itu dia memang tidak ada dijadikan itu hawa nafsu. Ya, dia tidak ada hawa nafsu. Nah, arti kalau tidak ada nafsu, kita ketahui nafsu ini artinya satu pekerjaan untuk yang memenuhi. Kalau sebagaimana kita hamba Allah, hamba manusia ini, memenuhi kebutuhan-kebutuhan perumahan dan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehidupan, ya, itu nama kebutuhan. Ini nama hawa nafsu. Nah, kadang-kadang dalam hawa nafsu ini, hawa nafsu sendiri merampas hak kita supaya kita berbuat yang tidak adil, tidak baik. Nah, itulah makanya kalau hati kita tidak mengetahui tidak baik, ya sudah, kita biarkan hawa nafsu saja. Ya, tentu sekali hal ini selalu melawan, selalu menentang apa-apa yang kita berbuat baik untuk terhadap kepada Allah SWT yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia membuatkan manusia sebagai hamba dia, hamba khalifah dia? Oleh karena dia itu artinya tidak bisa menyerupai kepada apapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang dibuat diri Tuhan, tapi dibuatkannya sebagai itu ialah manusia, agar supaya ialah Muhammad itu bisa mendekati manusia. Dia awal terjadi, tetapi akhir dilahirkan. Makanya seluruh nabi-nabi itu dulu lahir, ya, di bawah kidam Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Maka seluruh nabi-nabi itu artinya tahu kepada Tuhan atas dasar arti tunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu bisa menunjukkan dia tahu kepada zat? Oleh karena dia terjadi daripada nur zatnya, maka dia tahu. Jadi yang lain-lain Nabi itu ialah belajarlah kepada Nabi Muhammad. Maka itu ialah nabi-nabi yang lain di bawah kidam Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi awal dijadikan, akhir dilahirkan. Dilahirkan akhirnya, nah, itu di awal kejadian, ya, itu takyun awal. Dan Nabi Muhammad SAW tatkala ditayun tani, artinya dari Nabi Muhammad ini sendiri menjadi satu bahan, ya, menjadikan bahan membuat dunia ini daripada nur Muhammad SAW, ya. Nah, oleh karena itu apabila kamu melihat alam, ya, arti melihat kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita berakhlak, berbudi luhur, ya, itu maksudnya. Dari awal kejadian, akhir arti dilahirkan, tetapi dia sudah memberikan arti pelajaran-pelajaran kepada nabi-nabi dahulu. Makanya nabi yang terdahulu, ya, istilahnya banyaklah, istilah-istilahnya, ya, tampilan-tampilan untuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semua pelajaran-pelajaran yang terdahulu ada, itu semuanya terkumpul kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, jadi oleh karena itu, jadi akhir dilahirkan ini arti memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, maka kepada nabi-nabi dahulu
berbadan dengan rohani, bernyawa Ruhul Kudus. Kalau Nabi Muhammad berbadan rohani, bernyawa ruh hidopi. Ini beda. Apa yang maksudnya? Roh hidopi itu arti kumpulan segala-gala roh. Roh hidopi. Ya. Roh tumbuhan, roh batu, roh segala macam itu terkumpul kepada roh hidopi. Itu roh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Berbadan rohani, bernyawa kepada roh hidopi. Kalau nabi-nabi dulu berbadan rohani, bernyawa Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kalau orang kafir berbadan jasmani, bernyawa rohani. Ya, itu kafir. Berbadan jasmani, bernyawa kepada rohani. Itu namanya orang kafir. Ya. Nah, jadi masalahnya yang saya sampaikan bahwa roh ini tadi apa namanya istilahnya ruh sanubari, ruh nurani, ya. Manubari. Kalau diperhatikan macam ini, artinya tidak seluruhnya itu menjadikan itu bersih. Ya. Tidak seluruhnya menjadikan bersih, bagus, baik. Padahal dia terpati sehubungan dengan hati nurani. Nah, jadi oleh karena itu, iyalah kita ingin bersih, baik. Bersihnya ini maksudnya tidak ada keruh-keruh. Ya. Tidak ada hati ragu-ragu. Hati yang keruh itu tidak bisa beriman. Ya. Hati yang keruh tidak bisa beriman. Oleh karena banyak kebimbangan-kebimbangan. Keruh itu ibarat istilah bukan selama-lama, sementara-sementara. Ya. Jadi kalau ruh ini dihinggapi ada satu penyakit keduniaan, penyakit yang nyimpang, yang percaya daripada yang lain daripada Allah, itu namanya keruh. Ya, sementara ini bahwa air itu dikeruhi oleh tanah. Ya, maka tanah itu apabila melekat, apabila nama mengendap, maka keruh itu hilang, maka baju pun itu akan bening. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, di mana bahwa hati yang tadi, hati fuad, ya, fuad ini maka zabal fuad, apa yang dilihat oleh hati, maka tidak berdosa sedikit pun. Ya. Jadi sesuai kata firman Tuhan ini, amar ro'ani faqad ra'ul haq, faqad ra'ul haq. Kalau kamu melihat aku, sesungguhnya inilah penglihat yang sebenarnya. Kalau kamu melihat aku, berarti kamu yang sebenar, penglihatan kamu tidak berbohong. Nah, jadi oleh karena itu, hati ya fuad, hati yang sudah mengenal kepada Allah. Nah, ini mengenal ini bukan sepintas lalu, tetapi terus menerus, tidak pernah putus-putus. Makanya saya anjurkan tadi, masa itu musyahadah. Ya. Nah. Tetapi dalam hal ini, arti menurut keterangan bahwa, ya, apa kata Nabi Isa, kalau saya berkata, maka Tuhan tidak ada. Tetapi kalau saya tidak berkata, maka Tuhan nyata.
Ya. Kenapa hal ini? Ini pikirkan. Berarti hal ini ada kita. Kalau ada kita, berarti dalam hal ini Tuhan tidak ada. Ya. Itu namanya istilahnya kalau kan istilahnya bertukar. Ya. Jadi oleh karena bukannya kalau saya ada Tuhan tidak ada, bukan. Kalau saya tidak ada maka Tuhan nyata. Kalau Tuhan nyata maka saya tidak ada. Bukan kalau saya ada Tuhan tiada, kalau Tuhan nyata saya tidak ada, kalau saya ada Tuhan nyata. Bukan macam itu. Ambiya sebenarnya ialah pertukaran. Kalau saya tidak ada maka Tuhan nyata. Kalau Tuhan nyata berarti saya tidak ada. Bahkan Tuhan ada saya tidak, itu namanya tidak ada. Ya, kalau saya ada Tuhan tidak nyata. Kalau saya ada Tuhan tidak ada. Itu bukan macam itu. Kalau saya tidak ada Tuhan nyata. Kalau Tuhan nyata berarti saya tidak ada. Nah itu. Ya. Nah ini apa? Ini pengertian dalam pelajaran kita dulu-dulu. Yang sebenarnya ini tidak ada. Ini memang dahulu. Ya. Jadi kenapa? Karena kita tahu. Kenapa kita tidak ada? Tapi tahu. Ini dengan dasar diberikan oleh Allah kepada, dipercayakan bahwa kita tidak ada itu memberikan itu petunjuk zuk. Nah ini perlu zuk, ya zuk, kemudian itu namanya musyahadah dan kasam, ya zuk dan kasam. Zuk ini pengertiannya itu ialah rasa. Rasa ini tidak bisa disampaikan kepada seorang pun. Rasa ini, karena rasa bukan cerita. Kalau cerita ya bisa disampaikan. Rasa tidak bisa, ini cerita. Ya. Maka oleh karena kalau zuk, ya, wa man lam yazuk walam yadri. Maka kalau kamu tidak merasakan maka kamu tidak tahu. Ya. Kalau kamu tidak, artinya tahu, tidak merasakan apa-apa, berarti tidak tahu. Ya. Walam ya'lam yazuk walam yadri. Kalau kamu tidak merasakan sesuatu maka kamu tidak tahu. Itu baik. Dalam hal ini kita ini apa? Kalau yang sebenarnya semuanya tahu. Jangan ditanya tidak tahu. Ya, tahu dah kamu. Kamu itu tahu, tapi kamu tidak bisa cerita. Kayaknya semuanya tahu. Ya, kenapa? Ya, yang saya maksudkan apa yang terasa pada diri kita nih, apa saja itu pasti Allah. Apa tidak tahu? Kamu bisa ngomong, kamu bisa bergerak, masih ditanya tidak tahu. Artinya kamu tidak raso, namanya kata raso. Merasakan ini bahwa kalau bergerak itu Tuhan, kalau ngomong Tuhan, melihat Tuhan. Nah, ditanya tidak tahu, bohong dah ini. Ini saya maksudkan ini. Saya memang cerita ini tidak bisa seorang pun menceritakan kepada siapapun, walaupun anak kita sekalipun, walaupun bini sekalipun, walaupun dulur sekalipun, tidak bisa kita menceritakannya. Ya, tetapi tahu tak kamu Tuhan? Tahu ngapa? Ya kita ngomongnya Tuhan, kita bergerak ini Tuhan. Kenapa udah tahu? Nah, ini. Nah, jadi oleh karena itu
hati sanubari. Ela itu bersifat dari ketauhidan. Ini wajib. Ya. Wajib kita artinya bertauhid. Ya. Bukan tidak wajib kita bertauhid, wajib. Karena memang dari surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dari ahad inilah maka jadi tauhid. Tauhid ini apa? Semua apa yang terjadi, semua yang ada itu jadi tauhid. Ya. Semuanya ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu berarti tauhid. Bukan ahad. Ahad ini kadang-kadang ya merasakan orang lain. Kalau tauhid betul-betul artinya bertauhid, percaya kepada Allah SWT itu sendiri. Ya. Nah, jadi oleh karena itu hati sanubari, ya, ini adalah dapat menerima pesan yang perintah daripada hati sanubari. Dan hati sanubari ini yaitu tidak bisa menceritakan kepada yang lain, ya. Bukan artinya pandangan mata, tetapi pandangan mata hati. Karena mata hati ini ada dua. Satu, mata hati itu, mata tadi melihat Allah. Yang kedua melihat diri atau melihat dunia. Oleh karena tidak pernah hati diajak dan dipelajari hati itu, akhirnya dia melihat Tuhan, melihat dunia juga. Karena kita tidak ajak jawab artinya untuk melihat kepada Allah. Akhirnya dia tergiurlah melihat kepada diri dan melihat kepada keduniaan. Ini nama satu halnya. Jadi segala kalau manusia betul-betul atau memperhatikan hati tadi, tetap dia melihat kepada Allah SWT. Ya. Nah, jadi maksudnya hati sanubari itu adalah pada pengertian itu ada daging, darah, ya. Itu namanya kan istilah yang bersusun. Tapi yang sebenarnya bukan itu yang hati. Cuma tempatnya baik. Hati sebenarnya hati itu rahasia. Dan menurut perintah daripada hati nurani. Jadi hati nurani terkala merintahkan kepada hati sanubari, yaitu maka diikuti. Jadi hati sanubari ini ialah merintahkan kepada itu melaksanakan anggota-anggota di luar. Merintahkan kepada mulut bisa berkata, merintahkan kepada mata itu memandang, dan merintahkan kepada anggota tangan seperti memegang, dan merintahkan kaki itu berjalan. Ya, itu perintah hati yang diperintahkan oleh hati nurani. Ya, jadi tadi sudur, qalb, fuad, laban itu namanya tauhid. Dan sanggup itu artinya mahabbah, kekasih, ya. Maka nama yang saya sebutkan ini artinya itu bukan namanya seperti tinggi-tinggi seperti buah kurma, bukan. Ya. Menurut yang sebenarnya di dalam dada itu ada hati, dalam hati itu ada qalb, ya. Di dalam qalb itu ada fuad. Maksudnya itu hati-hati apa? Hati yang fuad itu hati yang sudah makrifat, itu fuad. Sudah makrifat ini yaitu tauhid.
Dan tauhid ini juga hati mahabbah kasih sayang Tuhan. Artinya di dalam hati cakop ini ada sir. Dalam sir itu ada aku, kata Tuhan. Ya. Dalam dada ada hati, dalam hati ada puan, dalam puan ada tauhid, di dalam tauhid itu ada cakop, ada yang cakop itu ada sir. Dalam sir itu kata Tuhan adalah aku. Nah ya. Dan ini namanya hati sanubari merentahkan. Itu mengandung sifat Allah yang 7, itu sifat kudrat, irodat, ilmu, sama basar kalam. Itu 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar dan kalam itu ada 7. Ya. Nah, dan juga termasuk yang seperti tadinya kelima, ini 5 juga. 1 khalifah, kedua aras, yang ketiga itu mir'atul haq, dan yang keempat iradatul wujud, dan yang kelima adalah imamul mubin. Ya. Maka tadinya di dalam sekarang ini susunannya yang pertama khalifah. Artinya apa khalifah ini? Arti pengganti. Kenapa? Apakah artinya hati tidak sanggup? Maksudnya digantikan, diserahkan ini kepada khusus manusia. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Qalu atajalu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bima dikawanukan disulam. Sewaktu namanya Allah bermusyawarah kepada malaikat, dia akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini, dia tidak bisa, artinya sepertinya itu dibuatnya sesuatu. Tidak bisa. Nah, maka dia kan khalifah. Khalifah ini sebelum itu Nabi Allah Adam, ya, dia sudah bermusyawarah kepada mereka. Dan pada waktu itu juga, walaupun itu malaikat, makhluk Allah yang mulia, ada merasakan tersinggung. Ya, kenapa? Katanya qalu atajalu biha, ya Tuhan, ngapa kau nak jadikan itu ya sebagai khalifahmu itu manusia? Manusia wa yasbiku dima, kaki di berperang, pertumpahan darah. Buat baik bangsa kami malaikat baik. Wa nahnu nusabbihu biham dikawan qadis. Karena bangsa kami ini kami selalu bertasbih dan mengucapkan ialah alhamdulillah kepadamu ya Tuhan. Itu merasa hati dia singgung, ya. Kenapa kau jadikan manusia? Manusia sudah tahu dia bahwa ada hawa nafsu, berperang. Ini sudah ada buktinya. Belum terjadi dulu, sudah menunjukkan malaikat ada bukti bahwa wa yasfiku dima, menjadi berperang, pertumpahan darah, perang antara Israel dengan namanya ya Iran, ya, itu berperang. Nah, barangkali pasca perang dunia kita ini memang ada yang terjadi, ya. Nah ini, jadi oleh karena itu malaikat ini walaupun belum masanya datang, dia sudah mengatakan bahwa ya minta gantikan dia baik, ya.
Tetapi apa kata Tuhan? Qala ini a'lamu ma ta'lamu. Maka Tuhan ia berfirman, hei malaikat, kamu tidak tahu urusannya, akulah yang tahu. Tahu wa istriku, dari kami mengetahui apa-apa yang kami gawi adim. Artinya manusia ini ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini membawa satu perjalanan yang keburukan. Maka itulah saya jelaskan dulu kebaikan, keburukan. Ya. Kadang-kadang di mana bahwasanya doa baik, kadang-kadang baikan kalau alhamdulillah naimin, alhamdulillahi syakirin. Ya, banyak tuh yang baik-baik kalau. Kenapa? Itu namanya pengambilan lemak yang baik. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tatkala seperti perang Tuhan ada. Tatkala berlaku jahat Tuhan ada. Tatkala berbuat baik Tuhan ada. Kamu melihat yang kebaik-baik. Ya, alhamdulillah naimin, alhamdulillah syakirin, syahidin. Itu artinya naimin yang memberikan nikmat. Syakirin orang bersyukur. Syahidin orang yang nyaksikan. Kemana yang namanya khosirinnya, yang ruginya? Orang mengambil atau merusak, ya. Itu apa? Kalau tidak Tuhan tidak dapat, karena Tuhan tidak terjadi kejahatan itu. Nah makanya kita nih, tatkala kita melihat yang jahat, kita melihat kepada Allah. Tatkala melihat yang baik, terlihat kepada Allah. Nah itu baru adil. Ini khalidin, ya. Jadi itu adil. Nah. Jadi oleh karena itu hati ini ialah khalifah tadi, pengganti Allah. Maka ketahui kita bersama. Jadi kita ini hati ganti Allah. Ya. Ganti Allah ini apa? Untuk ia melakukan sebagaimana rukun-rukun di dalam hati dunia ini. Ya. Kalau diperintahkan itu malaikat, ya malaikat akan hawa nafsu. Tidak pernah dia nebang kayu yang besar itu. Barangkali tidak terjadi pelembang ini menyuruh malaikat. Ya. Nah, oleh karena manusia lah, maka pelembang ini jadi. Jakarta sebesar itu jadi oleh karena perbuatan daripada hawa nafsu. Maka oleh karena itu hawa nafsu ini jangan sembarang kita ikuti. Ada yang hawa nafsu itu berbuat kebaikan, ngajak kebenaran. Ya, tapi galak ngajak namanya kekeributan. Ini. Nah oleh karena itu dari mana hawa nafsu ini? Dari Allah. Nah, cuman hawa nafsu ini didatangkan oleh Allah tatkala itu tidak bertempat, melayang-layang, artinya hati dalam dedoknya tidak ada tempatnya. Nah pada waktu itulah maka kesempatan daripada iblis dan setan nangkap hawa nafsu. Hawa nafsu ditangkap oleh namanya oleh setan dan iblis, maka selalu artinya mengajak kepada yang tidak benar. Oleh karena itu di mana? Bahwa selagi kita baru lahir, Allah sudah memasukkan nur iman itu dalam hati, di dalam lubuk hati. Nah, jadi nur imannya sebelum keluar, maka selalu dirondai oleh hawa nafsu, jangan sampai keluar. Kalau nur imannya keluar, maka dia tidak ada harga, tidak diperhatikan orang, ya.
maka sebelumnya nih dikalahkannya. Ya, kita tahu bukti nur iman ini seluruh manusia tetap dimasukkan oleh orang iman. Tetapi manusia itu sendiri berbuat curang, berbuat yang tidak baik. Kenapa ada yang sudah dewasa, sudah tua, beragama lain, paham lain, ya, tidak percaya kepada Allah. Nah, ini manusia, ya, lagi kecil, ya kita tidak tahu. Setelah besar mulai berpikir, hawa nafsu mulai jalan. Ada yang hawa nafsu ini untuk artinya mengambil mereka-reka masalah keduniaan, sehingga dia tidak teringat lagi kepada Allah SWT yang memasukkan iman ke dalam hatinya. Ini iman. Ya, jadi ada yang namanya memang terlupakan kepada Allah. Ada memang hati memang teringat kepada Allah. Nah, oleh karena itu hati antara hati jasmani dengan hati nurani ini harus hati